Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita alhamdulillah bisa berkesempatan untuk masuk ya, melanjutkan bab yang akan kita pelajari bareng-bareng ya, yaitu perkembangan anak di bab 6. Semoga adik-adik sudah membaca terlebih dahulu sebelumnya, sehingga nanti saya akan pakai metode minggu kemarin ya. Saya akan memanggil acak dan juga sambil absen sambil mungkin adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari saya. Tapi sebelum itu mungkin adik-adik bisa lihat yang sudah kalian lihat di sini, ada share screen Google Classroom. Jadi mungkin ini pertemuan ke-6 yang mungkin terakhir kita bisa masuk kelas online, karena di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 itu nanti langsung lewat Google Classroom saja gitu ya. Jadi ini pertemuan kita terakhir untuk bisa tatap muka secara online ya. Nah, bisa dilihat di sini di Google Classroom ini saya sudah memberikan postingan baik nanti di pertemuan ke-7 di minggu depan di tanggal 20 Maret sama di pertemuan ke-8 di tanggal 27 Maret ya. Nah, ini bagi yang mungkin belum buka Google Classroom ya, jadi saya umumkan ini. Jadi nanti minggu depan itu kalian tetap masuk ya, masuk tapi tidak lewat kelas online seperti sekarang ya, pakai Google Meet ini, tapi lewat Google Classroom. Jadi nanti tinggal dibuka saja di bagian tugas kelas, terus lihat apa yang kalian butuhkan di situ ya. Jadi rencananya nanti saya akan bikin video untuk sebenarnya untuk persiapin kalian bikin esainya gitu. Dimana esai tersebut adalah tugas untuk pengganti UTS ya. Jadi videonya nanti akan tersedia di sini, akan tetapi sekarang belum ada karena belum saya bikin gitu ya. Jadi mungkin bisa nanti sambil diupdate terus postingannya. Bisa saja saya lupa untuk posting, upload gitu ya pengumuman. Jadi kalian bisa secara berkala lihat gitu ya updatean postingannya. Apakah sudah ada video atau belum nantinya gitu ya. Mungkin besok atau lusa saya baru bikin videonya. Nah, jadi nanti ada video di sini yang tersemat khusus untuk membahas bagaimana cara kalian menyusun esai nanti ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sambil menunggu video tersebut masih belum ada, kalian bisa lihat sebenarnya contoh video yang sudah saya bikin tapi untuk mata kuliah lain gitu ya. Di sini saya sudah kasih channel YouTube saya, jadi tinggal dibuka, nanti diklik, dan nanti kalian bisa lihat postingan videonya gitu ya di YouTube itu. Jadi kalian bisa lihat di pertemuan dan pertemuan ke-7 untuk mata kuliah yang sudah saya bikinkan ya sebelumnya ini ya, yang Mid 6 dan Mid 7 itu bisa dibuka untuk mungkin sambil menunggu video khusus untuk kalian ya, mata kuliah kalian. Jadi di pertemuan ke-6 dan ke-7 ini saya bahas bagaimana cara menyusun esainya dari artikel jurnal juga ya. Jadi mata kuliah ini juga mereka diminta untuk bikin esai yang sama formatnya, tetapi bedanya itu adalah artikel jurnalnya gitu ya. Jadi bisa sambil buka itu. Nanti setelah sudah ada videonya, jadi nanti kalian harus mengisi tugas di sini. Ini untuk absensi ya. Jadi absensinya itu kalian harus mengupload bukti kalian menonton video khusus video kalian, kuliah kalian, bukan mata kuliah
yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi hanya sebagai contoh saja. Tapi kalau yang di sini screenshotnya itu adalah kalian menguploadnya video khusus untuk kalian nanti gitu ya. Gitu. Ya, ini untuk absensi. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan ke-8 itu kalian sudah tentunya dari menonton video khusus untuk kalian nanti, itu kalian bikin esainya sesuai dengan apa yang saya minta, kemudian di-upload di sini gitu ya. Tenggatnya tanggal 27 Maret ya, jam 12:30. Lalu ini bahannya gitu ya. Jadi kalian bisa sambil lihat file PDF untuk panduan penulisan esai di sini, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah artikel jurnalnya gitu. Khusus untuk kalian mungkin lebih mudah karena artikel jurnalnya bahasa Indonesia. Kalau yang di kuliah sebelumnya tadi itu yang bahasa Inggris. Jadi ini bahasa Indonesia ya khusus untuk mata kuliah ini. Gitu. Jadi lebih mudah untuk kalian pahami artikelnya. Ya, mungkin itu untuk informasi terkait perkuliahan selanjutnya. Jadi di minggu depan itu kalian tidak lagi bisa bareng-bareng seperti ini karena sudah ada tadi postingannya dan sudah terjadwal apa yang akan kalian lakukan di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-8 gitu ya. Jadi kalau absensi di pertemuan ke-8 saya tidak bikinkan absensi tapi nanti saya ambil dari yang mengumpulkan UTS gitu. Mungkin itu saja pemberitahuan untuk kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di luar dari misalnya tadi belum sempat mungkin saya menjelaskan yang mungkin kalian mau tanyakan bisa di komen saja ya di Google Classroom-nya gitu. Oke, mungkin itu pemberitahuannya. Kita masuk ya ke materi. Jadi sebenarnya ini kita tidak sesuai dengan yang pernah saya infokan di pertemuan 1. Jadi kalau di pertemuan 1 itu kan saya minta kita bisa bahas sampai selesai babnya ya di buku itu. Sementara kalau kalian lihat di daftar isi itu masih ada tagihan bab 7 sama bab 8. Kalau bab 7 itu perkembangan remaja sama bab 8 itu dewasa itu kita tidak bikinkan apa namanya tetap muka seperti ini gitu. Jadi mungkin nanti di bab 7 sama bab 8 silakan bisa dibaca mandiri saja gitu ya. Oke, kita masuk langsung ke bab 6 mengenai perkembangan anak. Jadi harapannya kalian sudah baca bagian bacaan yang di bab 5 itu yang di ciri-ciri fisik bayi ya balita karena di minggu kemarin kita tidak sampai ke situ ya. Nah, oke, jadi tentunya bab ini adalah kelanjutan sebenarnya untuk bab minggu kemarin ya. Nah, semoga adik-adik bisa sudah memahami ya. Oke, kita mulai sudah jam 11 ya. Kita mulai untuk pertanyaan pertama untuk Dinda Aulia. Ada orangnya? Dinda Aulia. Ada Bu, ada. Oh ada, oke. Dinda Aulia kalau di bab 6 ya, bab 6 itu dibagi periode anak ya, dibagi atas berapa? Itu paling awal sekali. Dibagi atas berapa?
Oke, belum bisa dijawab ya. Lanjut ke Reski Amalia, ada orangnya. Ada Ibu. Di bagi atas berapa? Baik. Perkembangan pada fisik anak itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama masa anak-anak awal dan yang kedua ada masa anak-anak pertengahan dan akhir. Oke. Desiana ada? Ada Ibu. Kalau yang tadi, ada 2 periode tadi itu umurnya berapa sama berapa tahun? Kalau pertumbuhan anak dimulai yang pertama itu dari tahun kedua hingga tahun ke-6, Ibu. Oke. Lalu? Periode yang keduanya? Izat Rahmani? Iya Ibu ada. Periode kedua itu berapa tahun kisarannya? Periode kedua itu dari usia 6 hingga 11 tahun. Baik, kita lanjut lagi. Jadi ada 2 periode ya, walaupun mungkin tidak benar-benar pasti 6-nya itu tadi kan 2 sampai 6, kemudian ada 6 sampai 11, ada yang mungkin bisa sampai 2 sampai 7 tahun, ada yang mungkin 6 sampai 12 gitu ya. Jadi kira-kira perkiraan itu ya. Oke, untuk Cindy Aulia, Ya, Bu. apa perbedaan 2 periode tersebut? Kalau bisa dijelaskan secara singkat. Untuk masa anak-anak awal itu usia dimulai masa akhir bayi, sedangkan untuk masa anak-anak pertengahan dan akhir itu keterampilan fundamentalnya yang dimiliki adalah membaca, menulis, dan terhitung telah dikuasai, dan rentang usianya dari 6 sampai 11 tahun, atau bisa dibilang tahun-tahun sekolah dasar. Oke. Untuk Elsa ada? Ada Ibu. Ada, oke. Bisa lebih lanjut lagi kalau yang untuk early childhood itu tadi periode yang pertama atau yang kedua? Yang pertama masa awal. Oke. Prasekolah ya. Nah, di situ bagaimana sistem koordinasi atau gerak motoriknya? Kalau early childhood, ciri-cirinya. Mana anjir foto? Mana? Bagian B. Sistematika saraf yang memiliki pengaruh penting sudah mulai berkembang seperti kecerdasan dan emosi. Ada juga otot-otot yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi dan berat badan juga mulai bertambah. Kalau anak-anak pada saat itu gerakan yang mereka bisa kuasai apa sudah kembangannya? Contohnya, gerak seperti apa? Usia berarti 2 sampai 6 tahun atau 7 tahun. Kalau bisa diamati, contohnya apa?
Gerak yang bisa dilakukan anak usia segitu baru Hmm, bisa mulai berlari. oke. Kalau yang umur berapa itu ada juga tergantung perkembangannya, Ibu. Ada yang baru bisa merangkak, ada baru bisa mulai menggenggam, begitu, Ibu. Itu 2 sampai 6 tahun. Kalau yang duanya itu kan yang kayak perkembangan anak kan berbeda-beda, apa ini anunya perkembangannya. Jadi kalau misalnya ada anak 2 tahun tuh baru bisa duduk, baru bisa mulai menggerakkan tangannya dengan bagus begitu, Ibu. Kalau yang untuk 6 tahun prasekolah begitu, dia sudah mulai bisa kayak berlatih memegang pensil, Oke. begitu, Ya, Ibu. oke. Lanjut ke Nur Mutia Rahmadani. Hadir, Bu. Tadi kan perkembangan motorik ya. Kalau misalnya perkembangan fisiknya, secara fisiknya, kalau early childhood atau yang masih anak awal itu apa ciri-cirinya? Fisiknya, Ibu. Iya, fisiknya. Untuk early childhood, perkembangan fisiknya itu ada 4 aspek. Yang pertama, sistematika saraf yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian, otot-otot yang memiliki pengaruh terhadap kekuatannya. Kemudian, kelenjar endokrin yang memunculkan pola-pola tingkah laku baru. Kemudian, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Oke, tadi sebenarnya boleh biar tidak menggema itu bagaimana caranya? Kalau saya bisa dengar suara saya di situ. Ya, oke. Jadi kalau yang tadi dijelaskan sama Nur Mutia Rahmadani itu kan sebenarnya eh, perkembangan fisik yang ada di buku ya, tapi isinya itu sudah ada sistem tubuh yang lain ya. Yang saya minta di sini ciri-ciri fisiknya. Apa kalau untuk early childhood? Mungkin dari proporsi tubuhnya kah, atau tinggi dan berat badannya? Kira-kira seperti apa kalau ciri untuk anak awal? Mau diperbaiki, Mutia? Oke, bisa kita lanjut lagi ya, Fiona. Hadir, Ibu. Ya, ciri-ciri fisik yang saya maksud tadi bisa dijawab nggak? Bisa, Ibu. Jadi pada masa awal-awal anak itu umumnya mengalami pertambahan berat badan berkisaran 2,1 per 2 inci. Lebih lanjut, pada setiap tahun berat badan anak akan bertambah sekitar 3-7 pon. Itu, Ibu. Artinya, ya lanjut. Oke, lanjut. Menambah bahwa ketika umur anak semakin bertambah, maka akan pengurangan dalam persentase kenaikan dan berat badan. Ada perubahan untuk misalnya anak perempuan dan laki-laki nggak? Ada di situ nggak ciri-cirinya? Kalau yang umur 6 tahun itu kan mereka berarti kalau dilihat dari masa sekolahnya mereka sudah masuk SD ya. Ya, Ibu. Nah, kira-kira bisa kelihatan nggak kalau fisik anak perempuan dan anak laki-laki? Bedanya Bisa, Ibu. apa?
Kalau anak perempuan cenderung lebih tinggi daripada anak laki. Lanjut ke Nia Kartika, ada orangnya? Ada Ibu. Oke, kalau untuk dari segi kecerdasan, anak awal itu seperti apa? Menurut saya, Ibu, untuk kecerdasannya di masa awal itu seperti sistematika saraf yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan kecerdasan dan emosi, seperti cara dia mengekspresikan emosinya seperti menangis, Ibu, tertawa, dan apa ya? Bisa dibantu Nurul Sagita? Nurul Sagita ada nggak? Oke, Dea Febrianti. Ini ada lagi. Muhajir. Bisa Iya, Ibu. dibantu temannya Nia Kartika tadi, kalau dari segi kecerdasan anak awal itu seperti apa? Kalau menurut saya Ibu, anak yang masih perkembangan awal seperti itu baru bisa mengekspresikan diri Ibu. Seperti baru bisa mulai merangkak, bisa mulai berjalan, bermain. Dari segi kecerdasan, dari Kalau segi memahami sesuatu itu bagaimana? Cenderung seperti apa mereka? kecerdasan. Ya, bagaimana cara mereka belajar atau menanggapi sesuatu itu? Dengan cara mereka melihat sesuatu, mereka bisa mulai menggambar, dan mendengarkan musik, bisa mulai mengikuti, melatih-latih mereka berbicara, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya, kalau dari segi kecerdasan sebenarnya mereka itu kan perkembangan otaknya belum dewasa ya. Jadi ketika mereka belajar itu pasti memahami sesuatunya masih sederhana gitu ya. Jadi itu yang maksud saya, kecerdasan di situ. Oke, lanjut untuk Suci Rahmawati. Ada. Ada sakit dia, Ibu. Sakit tapi tidak menginformasikan ke saya, menginformasikannya ke kalian. Oke, Rasmi. Rasmi. Tadi Isra sudah dijawab belum? Belum ya, Isra? Belum ada juga orangnya. Iya Ibu, Rosmi ada Ibu. Maaf Ibu tadi tak kancing apa Ibu? Oke, Rosmi. Kalau dari emosi untuk anak awal itu seperti apa mereka? Dari segi emosinya. Kalau menurut saya Ibu, karena mohon maaf juga Ibu, saya belum sempat membaca materinya karena dari tadi saya masih di perjalanan Ibu. Jadi kalau bagian emosi pertumbuhan anak itu gimana ya? Susah menjelaskan. Ibu bisa diulang Ibu? Contohnya kalau misalnya mungkin kamu mengamati apakah di sekitar kamu
Ada anak yang usia anak awal itu mereka cara memberikan emosi gitu ya, atau respon dari segi emosinya seperti apa mereka? Kalau dari anak-anak pertumbuhan awal ya Ibu, seumpamanya dari anak yang berusia 1 tahun, kan terkadang itu anak dia masih ada yang mulai duduk, kan biasa ada yang bermain. Kalaupun permainannya diambil, pasti dia di situ akan memunculkan sifat emosinya Ibu. Seperti contohnya mungkin dia akan menangis atau dia akan menggali cakar-cakar di situ Ibu karena dia sudah diambil mainannya. Oke, ya. Bisa seperti itu ya. Tapi tadi yang kamu kategorikan yang 1 tahun itu masih bayi ya, harusnya ya. Kalau yang umur 2 sampai 6 tahun ya, yang saya maksud tadi. Tapi bisa itu ya, kalau mereka masih emosinya itu masih egois gitu ya. Lebih ke individualis. Kalau sesuatu itu yang mereka tidak sukai, mereka langsung memberikan ekspresi yang tanpa dipikir gitu ya, emosinya langsung meledak seperti itu. Oke, lanjut. Amana Ikrasari, ada orangnya? Tidak ada. Lutfi Iqbal, Ada Ibu. oke. Tadi kan perkembangan motorik sudah disinggung ya, bahwa mereka itu eh, sudah bisa misalnya melakukan gerakan-gerakan yang sederhana ya. Nah, kalau untuk orang tua atau misalnya orang dewasa, itu cara mereka melatih anak itu agar mereka bisa punya gerakan motorik yang bagus seperti apa? Contoh kegiatannya. Contoh kegiatannya itu supaya kita sebagai orang tua macam diajak berjalan dia, Oke. diajak bermain baru diperlihatkan bagaimana yang baik Ibu. Bagaimana yang baik? Apanya? Jalan yang baik. Iya, Ibu. Oke. Lanjut Dia ya. Nur kan Rahma, ya, gimana? sering Mau dijawab lagi? merasa Bagaimana? Boleh diulang? karena anak-anak di umur 2 sampai 6 bulan 6 tahun yaitu masih mengikuti seperti gerakan atau kegiatan apa yang dilakukan oleh orang dewasa Ibu. Oke. Oke. Lanjut ya. Tadi sebenarnya Lutfi tadi menyinggung si anak itu belajar untuk berjalan ya. Nah, di buku itu ada ternyata pembagian gerakan motorik. Kalau ada yang sempat baca, harusnya bisa paham maksud saya. Untuk Nurrahma Mutia, ada orangnya? Ada Bu. Iya. Di buku itu ada pembagian gerakan motorik. Ada berapa? Pembagian Ya, gerak motorik itu ada berapa? gerak motorik. Oh, Gerak motorik. ada gerak motorik agresif atau gross motor skill. Kemudian ada gerak motorik halus, fine motor skill. Ya, oke. Berarti kalau yang disebutkan sama Lutfi tadi, yang apa namanya, mereka itu belajar berjalan dengan sempurna, itu berarti masuk ke gerak motorik apa? Kalau Rahma bisa tahu? Kak, mohon maaf Bu, Lutfi gerak motorik seperti apa tadi Bu? Berjalan. Kalau misalnya mereka itu sudah bisa jalan lurus gitu ya, kiri kanan gitu ya, tanpa jatuh, itu berarti gerak motorik apa yang sudah mereka kuasai, kasar atau halus? Kayak masih mikir ya. Boleh Dea Ulandari, ada orangnya? Ada Bu.
sebelum ke situ berarti kita harus bedakan dulu apa itu motorik kasar, apa itu motorik halus. Bisa bedakan nggak kalau dia? Apa bedanya? Oke, Rusni, bisa dibedakan dua tadi? Mohon maaf Ibu, perbedaan motorik kasar sama halus tadi. Ya, gerakannya itu mereka melibatkan apa gitu, atau seperti apa perbedaannya? Kalau yang gerak motorik kasar ini dia ini kayak melibatkan kayak gerakan badan begitu Ibu. Nah, Lalu kalau yang sedangkan yang halus ini dia lebih ke kayak apa ya, kayak ekspresi begitu Ibu. Kayak menirukan bentuk. Terus kayak menggambar begitu Ibu. Oke. Bisa dipahami tidak perbedaannya? Jadi penjelasannya Rusni, bedanya kalau yang kasar sama yang halus. Kalau sudah dipahami, boleh tadi kita lanjut lagi ya. Niluh Putu Ekayanti. Ada, Eh, Ibu. Iya. Nah, tadi kan contoh yang dikasih Lutfi tadi itu berjalan ya. Nah, dari perbedaan yang dijelaskan sama Rusni tadi, kalau berjalan itu masuk ke gerak motorik kasar atau halus? Masuk di gerak motorik kasar, Ibu. Karena motorik kasar itu seperti perkembangan secara fisik, sedangkan kalau motorik halus itu perkembangan secara otak dan otak yang bekerja, kalau yang kasar itu fisik yang bekerja, begitu yang saya bisa tangkap, Ibu. Oke. Bu, mohon maaf, mau menambahkan yang tadi Bu. Bisa. Boleh. Nah, untuk yang tadi perbedaannya kalau dia motorik kasar ini melibatkan gerakan-gerakan yang besar begitu, kayak melibatkan kayak otot besar, kayak mengendalikan tubuh atau ya seperti kayak berjalan tadi Bu. Nah, sedangkan kalau dia yang motorik halus ini dia melibatkan kayak gerakan-gerakan kecil begitu Bu. Kayak melibatkan otot-otot kecil dari tangan. Kayak contohnya tadi kan ada menulis atau bisa menggambar, merangkai puzzle, dan lain-lain. Itu Ya. saja, Bu. Sip. Oke. Jadi itu ya, kalau gerak motorik kasar itu yang digerakkan itu otot-ototnya gitu ya, otot-otot ya, otot-otot rangka ya. Seperti gerakan-gerakan yang sebenarnya sederhana ataupun aktivitas sehari-hari, berjalan gitu ya, kemudian nengok kanan kiri gitu ya, duduk gitu. Nah, kalau gerak motorik halus itu dia gerakan yang dihasilkan dari otot tadi plus konsentrasi otak gitu ya. Jadi kalau gerakan motorik halus itu lebih presisi gitu. Jadi sesuatu tugas yang misalnya itu eh, kalau tadi ya contohnya merangkai puzzle itu kan si anak itu sambil megang si potongan puzzle itu mereka juga harus mikir gitu. Ini puzzle diletakkan di mana gitu ya. Jadi ada gerakan tapi juga mereka sambil mikir gitu ya. Itu perbedaannya. Semoga bisa dipahami tadi gerakan motorik kasar dan halus. Lanjut ke Bulan Purnamasari. Tidak ada ya. Firmansyah. Tidak ada Ibu.
Tidak ada. Reski Amalia. Wah, banyak yang ini. Banyak yang tidak hadir. Citra, ya, Reski Amalia ada. Mohon maaf Ibu, Reski Amelia yang mana? Pratiwi. Reski Amalia Pratiwi. Ya, ada Bu. Oh, ada. Oke. Hampir saya X-kan di sini. Reski Amalia Pratiwi tadi kan pembagian perkembangan motorik anak ya, kasar dan halus gerakannya. Di buku itu juga ada menjelaskan prinsip perkembangan gerak motorik. Ada berapa dan apa saja? Boleh dijelaskan? Kita dijawab dulu. Reski Pratiwi. Apa Bu? Boleh diulang? 2 prinsip perkembangan motorik. Apa saja? Prinsip perkembangan bisa dijawab? Bisa Ibu. Yang pertama ada prinsip hierarkis, yang kedua ada prinsip progresif. Baca. Prinsip hierarkis menyatakan bahwa perkembangan Ini motorik Reski. dimulai. Ya Bu, Halaman berapa? Berapa? perkembangan Bisa dijawab? bisa. Tunggu Bu. Boleh ya. Ya, di pause dulu. Oke, saya lanjut dulu ya, biar nggak lama. Citra, Nurul Afni. Ya, Ada Bu. orang. Ya, Bu. Mukanya mana? Cuma suaranya aja. Prinsip perkembangan motorik tadi boleh dibantu temannya apa saja. Oke, di hold dulu. Ningsi Aryani ada. Nurrahma Mutia. Nurrahma Mutia. Ya, saya Bu. Ya. Tadi Nurrahma Mutia Rahmadani. Ada 2 di sini. Yang Nurrahma Mutia sama Nurrahma Mutia Rahmadani. Tadi saya mintanya ke Nur Mutia Rahmadani yang di awal. Ya, Ini Bu. sama kah? Yang Nurrahma Mutia? Saat tadi Bu, Nurrahma Mutia sudah menjawab soal motorik. Mungkin Nurrahma saja, Oh, Ibu. Mungkin Nurrahma saja Bu. Nurrahma. Iya, Nurrahma Mutia. Nurrahma Mutia. Begini nih kalau nggak lihat langsung kalian di kelas, jadinya saya tidak bisa bedakan. Nurrahma Mutia, ya, Nurrahma Mutia. Saya Bu, Nurrahma Mutia. Bentar, dikelirkan dulu. Ini Nurrahma Mutia sama Nur Mutia Rahmadani. Ada Saya salah Nurrahma Mutia sama Nurrahma Bu. Kemudian ada Nur Mutia Ramadhani juga. Nurrahma Mutia, yang mana orangnya? Saya Bu. Oke. Nur Mutia Rahmadani. Oh, iya.
Boleh diganti ininya tulisan apa namanya, saya bingung. Oke ya, ke Nur Rahma Mutia. Tadi 2 prinsip perkembangan motorik apa? Saya Bu. Oh, Iya. 2 prinsip perkembangan motorik itu ada prinsip kaplokal dari Hah? kepala ke ekor. Apa coba? Prinsip Tadi ulangi. apa namanya? Prinsip Apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Bukan. Apa istilahnya? Namanya diejanya yang bener dong. Apa itu istilahnya? Kepala kaudal. Sepala kaudal. Kepala kaudal. Kepala kaudal. Satunya lagi. Kemudian yang satunya prinsip proximodistal. Proximodistal. Ya. Apa bedanya? Kepalokaudal sama proximodistal. Kalau prinsip kepala kaudal ini kan prinsip dari kepala ke ekor. Seperti pertumbuhan anak yang dimulai dari bagian atas tubuh, kemudian disusul dengan bagian bawah tubuh. Kalau prinsip proximoditas itu dari dekat ke jauh. Seperti pertumbuhan dimulai dari bagian tengah badan, kemudian disusul dengan sekeliling tubuh atau tubuh bagian yang lebih jauh. Oke, iya. Jadi sepalokaudal itu dari bahasa Latin ya. Dua-duanya itu tadi dari bahasa Latin. Sepalokaudal, sepal itu kepala, kaudal itu ekor. Kemudian proximodistal, proxy itu adalah sumbu inti gitu ya. Sumbu di bagian tengah, sementara distal itu bagian ujung atau pinggir gitu. Jadi kita bayangkan perkembangannya itu kalau yang sepalokaudal perkembangan dari bagian sepal, otak gitu ya, kemudian ke sumbu ekor. Sementara kalau proximodistal itu perkembangannya mulai dari bagian tubuh inti gitu ya. Jadi saraf-saraf bagian tengah, kemudian baru nanti saraf-saraf pinggir gitu ya, perifer. Itu. Ya. Oke. Lanjut lagi. Apalagi ya yang belum saya tanya. Di sini saya sudah banyak yang saya checklist ya. Saya cek dulu yang saya panggil berarti yang belum saya absensi ya. Amanah Ikrasari ada orangnya. Ada Ibu. Mana mukanya? Ya. Hadir Ibu. Jadi oke, Amanah Ikrasari itu kan di bagian anak awal itu kan selain kembangan fisik, kemudian kecerdasan, emosi, tapi juga mereka itu memerlukan di sini kalau di buku itu istirahat dan olahraga ya. Itu seperti apa kalau kembangan anak awal? Istirahat dan olahraganya seperti apa? Masih nyari ya. Oke, lanjut ke Dinda Aulia. Tadi belum sempat menjawab. Iya, Bu. Ya, bagaimana istirahat dan mungkin aktivitas aktifnya mereka atau olahraganya? Seperti agar Berapa anak-anak lama? tidur selama 11 Ya. hingga 13 jam setiap malam. Penting bagi perkembangan di masa kanak-kanak dalam hal ini. Jangan dibaca per kata-kata begitu. Jadi dirangkum apa? Kalau misalnya tidurnya berapa lama, olahraganya berapa Tidur lama? 11 hingga 13 jam setiap malam.
Oke. Olahraga. Olahraga 2 jam Aktivitas fisik. per hari. 2 jam per hari terdiri dari 1 jam aktivitas tekstruktur dan 1 jam aktivitas tidak tekstruktur. Oke. Sip. Isra Abdurrahman? Tidak ada? Masih tidak ada? Suci Rahmawati? Ada. Oke, Isra Abdurrahman. Iya, Ibu. Belum kan? Belum, Ibu. Oke, tadi kan 2 jam per hari ya kalau dari buku itu, terus dibagi 1 jamnya aktivitas terstruktur, 1 jamnya lagi tidak. Bedanya apa mereka berdua itu? Nah, mungkin kalau untuk terstruktur sudah diatur, Bu. Seperti kan kayak sudah dijadwalkan untuk bermain ini, bermain itu. Yang tidak terstruktur dia ada apa? Dia ada kegiatan sendiri, Bu. Seperti kayak dia main sama temannya, berlari-lari, begitu, Ibu, kurang lebih. Oke, bisa seperti itu kalau terstrukturnya pakai jadwal maksudnya ya. Suci Rahmawati? Suci? Tidak ada ya. Jadi sejauh ini ada Suci yang tidak hadir, kemudian Wulan. Wulan ada, Ibu. Ya, boleh on cam. Ya. Boleh tadi dijelaskan kalau yang terstruktur sama tidak terstruktur itu seperti apa? Apa tadi Ibu ininya? Kalau yang terstruktur apa? Kalau tidak terstruktur itu apa kegiatannya? Menurut Sagita, apa terstruktur sama tidak terstruktur? Apa maksudnya terstruktur dan tidak terstruktur itu? Kalau ada yang bisa jawab, Wulan sama Sagita, boleh siapa dulu? Terstruktur selama 6 minggu yang mencakup aerobik, latihan ketahanan, keterampilan motorik, sedangkan latihan struktur seperti Definisinya dulu apa? Baru contohnya. Firmansyah, ada? Ada ya. Dea, Febrianti, Ningsi, Aryani. Berarti itu ya yang saya panggil yang belum ada kehadirannya sama nilainya. Sorry tadi, Sagita sama Wulan bisa jawab nggak? Ada dari teman-teman yang bisa jawab di sini, bantuin temannya. Saya, Bu. Ya, silakan Rusni. Tadi kan ada 2 aktivitas yang terstruktur dan juga aktivitas yang tidak terstruktur. Nah, aktivitas yang terstruktur ini kayak kegiatan yang memiliki tujuan atau aturan dengan batasan yang jelas. Nah, sedangkan yang tidak terstruktur ini kayak kegiatan yang tidak memiliki aturan atau
atau batasan yang ketat. Kayak contoh-contohnya kalau yang memiliki yang terstruktur atau memiliki aturan itu kayak seperti anak itu dia ada kelas atau kursus atau juga kayak ada latihan. Sedangkan kalau yang tidak terstruktur itu anak itu dia kayak mengeksplorasi alam, terus kayak bermain bebas kayak yang dikatakan Muhammad Isra tadi, Bu. Iya. Itu saja. Oke, sip. Jadi kalau yang tidak terstruktur sama terstruktur itu sebenarnya simpelnya itu ada tadi ya struktur ya. Struktur di sini dimaksud adalah kegiatan itu ada tujuannya. Kemudian ada yang membimbing gitu. Jadi kalau misalnya si anak itu melakukan kegiatan itu, maka harus ada yang mendampingi gitu atau harus ada orang yang membenarkan dia untuk melakukan kegiatan itu gitu. Jadi misalnya untuk melatih motorik tertentu, maka misalnya orang tua atau guru itu mendampingi mereka gitu ya. Jadi ada tujuannya gerakan itu atau kegiatan itu, kemudian ada pendampingan gitu ya, karena bisa saja nanti gerakannya itu bisa salah gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang tidak terstruktur itu bebas gitu. Jadi misalkan mereka mau bermain sendiri ya atau eksplorasi alam gitu ya, itu adalah gerakan tidak terstruktur gitu. Oke, lanjut ya. Saya belum tanya tentang tugas perkembangan anak awal. Di buku itu ada beberapa. Boleh Nurul, Sagita, sama Wulan. Kalau mau ada nilainya, bisa jawab. Apa tadi soalnya, Ibu? Tugas perkembangan. Tugas perkembangan anak awal. Ini yang di buku, Ibu. Yang di paket. Gimana? Pada masa anak-anak awal, individu akan dihadapkan pada beberapa tugas perkembangan, diantaranya belajar berbicara, toilet training, mempersiapkan diri untuk membaca, belajar membedakan benar dan salah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Itu. Kalau toilet training itu maksudnya apa? Kan itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Toilet. Pakai popok, Ibu. Kalau anak umur 6 tahun masih pakai popok? Tergantung anaknya juga, Ibu. Ada yang kalau misalnya sudah ini biasa kebanyakan tidak sih, Ibu. Yang pakai popok itu siapa? Anak umur berapa? Anak umur 1 sampai 3 tahun, atau dari baru lahir. Kan di sini kita ke anak-anak. Kalau yang tadi bayi. Yang anak-anak toilet trainingnya gimana? Nurul Sagita bisa bantu Wulannya? Saya ingin menambahkan perkembangan anak awal. Pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Sorry dek, di sini yang saya tanya toilet training. Tadi sudah disebutkan kalau tugas perkembangan awal. Apa itu toilet training? Jangan sampai nggak tahu maksudnya toilet training. Apa itu toilet training? Nurul Sagita sama Wulan. Bahasa Indonesianya dulu apa? Latihan buang air, Ibu. Oke, boleh dijelaskan seperti apa? Bagaimana caranya mereka belajar? Atau mungkin orang tuanya harus seperti apa untuk training mereka?
Paham nggak maksudnya toilet training? Dengan cara memperkenalkan buang air besar di toilet kayak orang dewasa, Ibu. Boleh dirangkai kalimatnya biar tidak rancu. Artinya, jadi orang tua atau orang dewasa itu Itu gimana? memperkenalkan pada anak kecil bagaimana caranya buang air besar kayak selayaknya orang dewasa, Ibu. Gimana? Di toilet. Iya gitu loh. Kok susah banget menjelaskannya. Boleh Jadi, saya menambahkan sedikit, Ibu? ya boleh lanjut. Nerusa kita. Saat anak toilet training, mulai toilet training saat si kecil menunjukkan tanda kesiapan. Yang kedua, pastikan toilet mudah diakses oleh si kecil. Mulai dari siang hari dulu, kalau sudah lancar, baru latihan tanpa popok saat malam. Saat si kecil ngompol, ajak ia membantu ibu untuk membersih-bersih. Sekian dari saya. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Jadi artinya maksudnya itu si anak itu sudah tahu gitu kalau misalnya mereka mau buang air kecil atau air besar itu tempatnya di mana gitu ya. Kemudian seperti apa caranya gitu kalau membersihkan gitu ya. Jadi itu toilet training. Oke, lanjut. eh Kalau di siapa lagi ya yang belum saya tanya sudah semua. Kalau di sini boleh em, bisa sharing kalau ada yang punya adik atau keponakan itu di usia mereka 2 sampai 6 tahun ada tidak kalau di daerah kalian permainan tertentu yang masih dilakukan gitu? Boleh bisa sharing. Kalau di buku ini kan ada ya beberapa ya. Ada main congklak, kemudian lompat tali, ya. Jadi walaupun bermain, sebenarnya kan mereka juga secara tidak langsung melatih gerakan motoriknya ya. Ada nggak kalau dari daerah kalian permainan anak-anak yang masih dilakukan gitu ya, kecuali gadget, tapi yang benar-benar bermain langsung. Boleh Fiona bisa sharing? Permisi, Ibu. Iya, belum ditanya, Nurrahma. Belum, Ibu. Oh iya, Nurrahma ini yang mana lagi? Yang baca Nurrahma. 015, Ibu. Di sini ada Nurrahma Mutia, Nur Mutia Ramadhani. Oh, Nurrahma ya. Oke, Nurrahma bisa di-sharing tadi pertanyaannya itu bisa ditangkap nggak maksudnya? Bisa, Ibu. Kalau di daerah sini di Batu Suya kan saya punya kemenakan juga. Biasanya kalau dorong mau bermain kan ada yang umur 3 tahun dengan 2 tahun. Biasa dorong kalau bermain kayak main gambar, Ibu, yang ditepuk. Itu yang biasa dorong pakai bermain. Selain HP. Menggambar yang ditepuk itu bagaimana? Yang di gini ya, di tos gitu. Ya, ya, Bukan. Ibu. Iya, begitu, Ibu. Oh, bermainnya itu bagaimana maksudnya? Permainannya. Kapan kapan itu ditos gitu? Apakah harus selalu ditos? Mereka paham nggak cara bermainnya anak-anak itu? Atau siapa yang ajarin gitu? Mereka bermain seperti itu. Halo Nurrahma. Nurrahma bisa
Dengar suara saya tidak? Itu masih di mute ya, nggak bisa kedengaran suaranya. Astaga. Iya Bu, didengar Ibu. Astaga. Ya, Astaga, Ibu. ya gimana mereka bisa bermainnya itu, cara bermainnya mereka tahu dari mana, atau rules-nya, aturannya gimana, itu mereka tahu dari mana? Kalau untuk cara bermainnya kayaknya dorang lihat dari kakaknya dorang yang lebih tua kayak yang umur 7 tahunan Ibu. Kan biasanya yang umur begitu masih bermain gambar juga. Kadang mereka bawa ke sekolah. Jadi ini yang umur 3 tahun ikut-ikut juga Ibu. Oke. Nah, kalau dari pengamatannya Nur Rahma itu kan mereka bermain ya. Eh, apakah ada manfaat dari permainan yang mereka lakukan itu untuk mereka sendiri, kembangannya mereka? Lewat bermain itu mereka dapat apa sebenarnya? Sudah bisa dengan gerakan motorik halus. Sudah bisa gerakan motorik halus kayak lebih sering menggerakkan tangan orang untuk main gambar itu, Ibu. Oke. Terus selain itu sosialisasinya seperti apa? Apakah ada terbantu sosialnya mereka kalau mereka bermain itu? Selain manfaat itu tadi apa? Manfaat untuk gerakan motoriknya sudah lancar, apalagi dari bermain tadi mereka dapat apa lagi? Cuma satu manfaat bermainnya. Di halaman 79 itu bisa dilihat ya, apa stimulus yang mereka bisa dapatkan dari bermain itu. Jadi sebenarnya bukan cuma gerakan motorik ya, walaupun tadi yang saya tanyakan banyak gerakan motorik, tapi bisa banyak beberapa di situ ya. Bisa misalnya emosi gitu. Jadi mereka kalau kalah, mereka mungkin nanti bisa melatih emosi mereka. Mereka nggak cepat marah-marah kan kalau mereka kalah. Kemudian kalau dari segi ketepatan, misalnya bermain seperti itu kan mereka akhirnya tahu rules-nya seperti apa, peraturannya gitu. Kalau dinyatakan menang gimana gitu. Terus sosialisasi itu penting sekali. Jadi bermain itu kan mereka kan berhubungan dengan orang lain gitu. Mereka berkomunikasi atau berbicara gitu kan sama satu sama lain. Maka mereka bisa belajar untuk bersosialisasi juga ya. Seperti itu ya. Jadi bermain itu adalah bagian belajarnya mereka. Karena khusus untuk usia mereka yang tidak bisa belajar itu seperti kalian ini ditanya langsung jawab gitu kan. Mereka pasti harus metodenya dengan cara bermain. Begitu ya. Oke. Selesai sebenarnya untuk yang masa anak-anak awal. Lanjut ke masa anak-anak tengah sama akhir. Itu boleh siapa ya? Desiana, seperti apa ciri-cirinya kalau yang masa anak-anak tengah sama akhir? Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perubahan bentuk tubuh, Ibu. Tadi usia berapa kalau yang tengah sama akhir itu? 6 sampai 12. 6 sampai 12 ya. Kalau 6 sampai 12 kalau di sekolah berarti mereka tingkatan apa? Kelas 1 sampai kelas 6 SD, Ibu. Ya, boleh. Apa tadi ciri-cirinya? Itu tinggi dan berat badan. Itu akan bertumbuh kayak 2 cm. Terus berat badannya juga bertambah. Terus habis itu ada perbandingan tubuh.
Itu pada masa anak-anak, pertengahan dan akhir, perubahan fisik dan proporsi merupakan perubahan yang terlihat paling jelas. Terus ada perbandingan otot lemak. Pada masa pertengahan serta akhir masa anak-anak, pertumbuhan jaringan lemak akan lebih pesat dibanding jaringan otot. Terus ada gigi, Ibu. Sebagian besar anak yang berusia 6 tahun rata-rata memiliki 1-2 gigi tetap. Pada usia 10 tahun, anak-anak akan memiliki 14-16 gigi. Terus ada otak, Ibu. Perkembangan otak serta sistem saraf merupakan salah satu aspek terpenting dalam pertumbuhan individu. Perkembangan saraf otak juga semakin berkembang sejalan dengan perkembangan otak anak. Oke. Ya. Thank you. Lanjut lagi untuk perkembangan motoriknya, bisa Elsa. Seperti apa anak-anak di usia tersebut motoriknya? Aspek motoriknya itu berkaitan dengan keterampilan gerak pada anak-anak menengah akhir, yaitu kegiatan motoriknya yaitu yang kompleks seperti memanjat, lompat tali, berenang di air, dan juga dengan naik dan mengendarai sepeda. Kalau dilihat di tabel itu, ada kan tabelnya, tabel 6.2 halaman 82. Itu bisa disebutkan beberapa motorik kasar dan halusnya. Motorik kasar yang pertama itu dapat seimbang, Iya, betul. dapat seimbang ketika berdiri dengan 2 kaki atau 1 kaki, dapat berlari dengan alur tertentu, misalnya zigzag, dengan baik dan tidak terjatuh, melangkah lurus maupun berkelok-kelok. Kalau yang motorik halus ada gambar orang lengkap dengan anggota-anggota tubuhnya. Yang kedua, bisa makan dan mengganti pakaian yang dipakai sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, bisa menulis angka-angka dan lain-lain. Ya. Oke. Lanjut lagi untuk nutrisi dan olahraga, Muhammad Lutfi Iqbal, boleh dijelaskan singkat nutrisi dan olahraganya seperti apa untuk anak ini? Baik, Ibu. Kesehatan serta gizi yang baik adalah faktor penting dalam perkembangan serta pertumbuhan anak. Anak yang diberi imunisasi cenderung memiliki kekebalan tubuh yang baik selama awal masa anak-anak, serta berkembang lebih besar daripada anak yang tidak diberi imunisasi. Dengan gizi yang baik, anak dapat menghasilkan energi yang baik, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses kehidupan sel dan jaringan dalam tubuh yang baik, sehingga meningkatkan proses perkembangan. Olahraga juga merupakan faktor penting bagi pertumbuhan anak-anak. Dalam hal ini, anak harus aktif dalam bergerak, sehingga kemampuan fisik anak akan berkembang secara optimal. Oke. Mungkin saja. Lanjut ke, ya, thank you. Izzat Rahmani. Oke. Mungkin pertanyaannya tidak ada di buku ya jawabannya, tapi mungkin bisa dipikirkan bahwa kan tadi yang dijelaskan teman kita sebelumnya itu ada proporsi otot dan lemak ya untuk anak pertengahan sama akhir ini. Apakah ada pengaruh otot dan lemak ini terhadap fisik yang mereka lakukan gitu, aktivitas fisiknya? Pengaruh enggak? Pengaruh itu. Seperti apa pengaruhnya?
Misal, kalau aktivitas fisiknya berapa lama, yang terbangun di situ adalah ototnya kah atau lemaknya? Gitu. Bisa seperti itu penjelasannya. Mohon maaf Ibu, bagaimana tadi? Jadi kan tadi ada perbandingan otot dan lemak ya. Nah, untuk anak-anak itu kan rata-rata berarti tidak semuanya sama persis gitu. Tadi tergantung pada aktivitas fisik mereka gitu dan nutrisi mereka. Nah, seperti apa pengaruhnya? Tadi aktivitas fisik sama nutrisi terhadap otot ataupun lemak yang mereka punyai di tubuh. Paham nggak maksudnya pertanyaannya? Kira-kira anak-anak yang punya lebih banyak otot gitu ya, dibandingkan lemak, aktivitas fisiknya seperti apa? Gitu. Kalau yang banyak ototnya itu aktivitas fisiknya itu lebih aktif lagi Bu, daripada yang banyak lemaknya. Oke. Bisa didengar nggak suaranya Izat, teman-teman di sini? Besar lagi suaranya, tadi kayaknya teredam suaranya. Kalau yang anak yang lebih banyak ototnya lebih aktif lagi, aktivitasnya lebih aktif lagi beraktivitas daripada yang berlemak. Oke. Yang lain setuju jawaban itu? Muhajir, setuju nggak jawabannya Izat? Juga benar Bu, tapi menurut saya lagi, kalau menurut saya aktivitas itu Ibu lebih aktif lagi, seperti anak-anak SD itu kan sudah mulai bermain yang aktif seperti main bola Ibu, itu kan bisa melatih otot mereka dan juga melatih tingkat fisik mereka Ibu. Oke, ya. Nah, berarti tadi kan itu untuk yang kondisi anak yang ototnya bagus ya. Maksudnya dia lebih banyak otot dibandingkan lemak proporsi di tubuhnya. Nah, sementara untuk anak yang punya lebih banyak lemak di tubuhnya, itu berarti aktivitas fisiknya seperti apa? Atau nutrisinya seperti apa? Boleh dijawab Niluh, Putu, Eka Yanti. Tidak ada orangnya. Niluh? Ada Ibu. Bisa diulang Iya. pertanyaannya Ibu? Tadi kalau yang proporsi lemaknya banyak di tubuhnya anak itu berarti seperti apa aktivitas fisiknya ataupun nutrisinya? Kalau proporsi lemaknya lebih banyak, kemungkinan anak tersebut jarang bergerak ya. Dan mungkin makanannya juga bisa melebihi dari aktivitasnya seperti itu. Karena Iya. kan setiap anak itu beda-beda, ada yang lemaknya banyak, ada yang sedikit, tergantung dari dirinya. Begitu. Ya, jadi semoga bisa dipahami maksudnya ya. Jadi tadi ya, walaupun di buku itu secara deskripsi menjelaskannya secara umum gitu ya, seolah-olah anak itu proporsi tubuh dan lemaknya itu sama. Tapi tadi tergantung dari fisiknya, aktivitasnya seperti apa, dan nutrisinya. Gitu ya. Lanjut, terakhir ya, untuk tugas perkembangan anak pertengahan dan akhir, boleh Cindy Aulia. Tugas perkembangan anak-anak pertengahan akhir, pertama kita mempelajari memiliki keterampilan fisik yang mendukung aktivitas dirinya. Yang kedua, memiliki gambar sebagai makhluk yang sedang bertumbuh. Yang ketiga, melakukan sosialisasi menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Terus yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial berdasarkan identitas pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, memaksimalkan keterampilan dasar yang mendukung pendidikannya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan
pemahaman terkait halaman-halaman yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, moral, dan tata krama. Oke. Ini tidak perlu dihafal, tapi sebenarnya tadi dari apa yang disebutkan oleh Cindy Aulia, kalian bisa mencocokkan itu dengan contohnya ya di kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu apakah sudah melakukan tugas-tugas ini atau tidak ya, tugas-tugas perkembangan awal anak ini ya. Oke. Kalau di buku sudah selesai ya pembahasannya. Mungkin satu pertanyaan paling terakhir, ini sebenarnya ada hubungannya dengan artikel jurnal yang nanti kalian pahami untuk UTS ya. Kalau yang di artikel jurnal itu mungkin dari adik-adik sudah sempat sedikit membaca, itu dia periode umurnya mungkin anak kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Berarti umur berapa itu? 13. Ya, mungkin ada yang 12, 13 atau 14 ya. Nah, ini mungkin sebenarnya masuknya ke remaja ya, bab remaja. Jadi kalian bisa baca itu mandiri ya. Nah, tapi kalau di artikel jurnal itu kan nanti kalian akan memahami bagaimana hubungan pola asuh anak, pola asuh dari orang tua ke anak itu terhadap hasil belajarnya ya. Nah, saya mau bertanya ke kalian untuk anak-anak ya, bukan untuk yang remaja. Berarti kalau di sekolah harusnya guru itu seperti apa? Treatmentnya ke anak tersebut agar misalnya di tugas perkembangan ini kan ada berapa nih? Ada 7 ya. Misalnya salah satunya dari situ bisa dipengaruhi gitu oleh gurunya. Gurunya harus seperti apa gitu. Sehingga anak ini bisa memenuhi tugas perkembangannya. Di sekolah itu seperti apa? Bisa dijawab pertanyaannya? Boleh siapa yang mau, satu orang? Saya Ibu mohon izin menjawab. Ya. Kalau di masa anak-anak Ibu, dari pendidikannya pastikan kalau di umurnya kan 6 tahun ke atas itu dia di SD. Kemungkinan seorang guru bisa mengajarkan anak-anak itu, apalagi dari yang masih umurnya 6 atau 7 tahun, itu dengan cara bermain juga Ibu. Maksudnya pembelajarannya itu dibarengi dengan bermain, karena pada masa anak-anak seperti itu lebih cenderung ke bermain Ibu. Tapi dalam masa pembelajaran dengan bermain ini, seorang murid bisa memahami Bu, memahami apa yang dimaksud oleh gurunya, apa yang diajari dengan metode belajar sampai barengan bermain Ibu. Oke, ya. Berarti itu memaksimalkan keterampilan dasar yang poin E ya, membaca, menulis, dan berhitung sebenarnya ya. Satu lagi mungkin ada yang bisa jawab kalau untuk dari segi mereka sikap sosialnya ke teman-teman sebayanya, itu bagaimana gurunya harus memberikan pengajaran di kelas. Dea Ulandari, bisa dijawab? Iya Bu, bisa diulangi pertanyaannya Ibu? Tadi kan kalau yang dari teman kita, Rosmi itu menjawabnya untuk segi pembelajarannya ya, bagaimana mereka belajar sambil bermain. Nah, kalau untuk anak-anak itu agar mereka punya sikap sosial yang bagus, si gurunya kalau di kelas harus seperti apa? Mungkin untuk di waktu pembelajaran, guru itu harus mengatur pembelajaran seperti kerja kelompok agar siswa itu bisa bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Bisa, ya, bisa seperti itu ya. Jadi harapannya kalian juga bisa menyambungkan itu gitu, karena tugas itu, tugas anak-anak tentunya mereka nggak bisa emban sendiri gitu. Jadi perlu dukungan dari orang tua ataupun guru ya
untuk pendidikannya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. So far jawabannya sudah mengena ya dari yang ada di buku. Ini saya panggilan terakhir ya untuk yang mungkin belum ada di sini. Ada Suci, kemudian Firmansyah, Dea Febrianti, sama Ningsih ya, yang tidak hadir. Itu saya nanti kasih alfa karena tidak ada info ke saya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Berarti kalian bisa paham ya bab ini. Semoga bisa dilanjutkan bacaannya mandiri karena belum lengkap ya. Kalian belum menyelesaikan yang remaja sama dewasa. Jadi silakan bisa dibaca mandiri ya tanpa kita tatap muka online begini gitu ya. Jadi minggu depan kita sudah tidak tatap muka online, tetapi kalian harus langsung selalu cek di Google Classroom ya tugasnya apa begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak adik-adik sudah on cam dari awal sampai akhir. Saya apresiasi kalian sudah sangat responsif dan semoga bisa dipahami, itu intinya ya. Materinya semoga bisa dipahami dengan metode seperti ini. Mohon maaf berarti kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya selama pertemuan awal sampai sekarang, ada yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak sudah kooperatif sampai sekarang. Semoga nilainya bisa bagus dan juga bisa lengkap ya. Jadi tugas-tugas yang mungkin belum selesai, ada beberapa tugas individu itu saya masih buka sampai sekarang. Jadi silakan bisa dilengkapi gitu ya kalau mau ada nilainya. Dan harapannya juga karena UTS nggak ada, jadi saya kasih kalian tugas menulis esai tersebut. Jadi semoga kalau kalau kalian mengerjakan tugas tersebut, jadi itu untuk nilai UTS gitu ya. Jadi nggak ada soal UTS yang diberikan tapi tugas ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri di pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.